pekerjaan saya kalau sekarang ini saya disebut guru sejarah keliling, dan saya memang sejatinya mungkin nggak punya pekerjaan sampai sekarang. Mohon dicatat dulu Twitter saya, di follow, terus website bin BB dan handphone, karena pasti nanti setelah ini ngerubungin saya. Ini saya pendidikan sejarah di UNJ. Jadi yang kedua saya di komunikasi perusahaan di Paramadina Graduate School. Kemudian saya tour leader dan tour guide. Ini achievement tentang diri saya, rada narsis saya sebenarnya. Ini pekerjaan saya pernah bekerja jadi guru yang dulu dibayar cuma 400.000 sebulan di SMA 3 Jakarta. Kenapa saya cerita gaji, nanti saya akan ceritakan lagi, mudah-mudahan cukup. Saya pernah jadi site manager di museum, external relation manager di Indonesian Heritage Trust. Saya pernah jadi GM di hotel, jadi saya apa aja saya kerjain. Kemudian saya pernah jadi kepala museum, konsultan di Asia PR, mungkin tahu. Terus mengajar juga, dan ya mengajar. Ini komunitas saya, komunitas Historia Indonesia. Kita adalah non-profit organization, bergerak di bidang pendidikan, sejarah, kebudayaan, dan pariwisata dengan program kreatif, edukatif, dan entertaining. Jadi menghibur. Visi kita membangun awareness, tujuannya adalah nasionalisme bangsa. Kenapa? Nanti saya akan tanya lagi juga. Anggota kita sekarang 23.000 formulir online. Jadi kita punya database dan ini suka dipakai biasanya sama beberapa provider kalau mau kerjasama. Ini program kita, wisata kota tua, jelajah malam kota tua, ini yang paling populer. Kemudian jelajah sejarah, historical art and adventure. Tour de busway, ini juga program lumayan menarik. Kemarin 250 orang naik busway gratis. Ini rata-rata kita gratis. Napak tilas juga gratis, sampai ke Rengas Dengklok gratis juga. Naik bis tapi nggak jalan kaki. Jelajah museum, Night at the Museum, ini juga favorit. Lagi rame sekarang menginap di museum. Ini juga lagi-lagi mungkin bagi yang nyari tempat tinggal di Jakarta bisa nginep di museum. Gratis juga. Ada yang bayar, tergantung ada makan atau enggak biasanya. Ini Historical Amazing Race. Sebelum ada Amazing Race di IKN, kita udah bikin namanya Lomba Lintas Sejarah tahun 2002. Kemudian Conservation Program, Heritage Education, dan Sound Movie Screening. Ini di mall, di cafe, di mana aja. Kita terakhir Maksa Kelar sama Uruk ya, di Kopi UI atau Kopi Tiap UI Tamrin City. Kemudian diskusi, seminar, talk show, dan lain-lain. Kita sudah 10 tahun. Program kita ada Global Youth History Camp tahun ini rencananya insya Allah, tahun depan, tapi dirancang tahun ini. Kemudian penelusuran sejarah bagi anak-anak, detektif sejarah. Peluncuran Gerakan Nasional Hari Belajar Sejarah 23 Maret tahun ini, kemarin. Dan kita memang belum punya hari belajar sejarah, ada hari Kartini, hari macam-macam, tapi kita nggak punya. Storypreneur, ini juga di Global Entrepreneur Week. Saya sebagai Heritagepreneur atau Historypreneur. Kemudian peluncuran film Sang Kiai bulan Mei nanti dengan Rapi Film kita jadi activation ya. Jadi kita yang mengerjakan aktivasinya. Kemudian Sudirman dan Inggit di Mijan Production. Sudirman tahun depan dan Inggit. Kalau Rapi Film dalam waktu dekat 20 Mei akan di launching, 30 Mei baru mulai ada di bioskop. Kemudian ini partisipasi program tahun ini kita dengan Indonesia Youth Forum, Indonesia Youth Conference, Jakarta Community Carnival, Indonesia Community Network, World Heritage Day, dan Parademus, film klasik dengan Cinematheque dan Fortune PR, mohon maaf. Ini mailing list didirikan Februari 2004, jadi kalau sekarang orang bikin grup gampang banget, kalau dulu susah, kita bikin mading ya, di dinding, kemudian di halte-halte, di kampus-kampus. Kalau dulu kita seperti itu, jadi kalau sekarang orang kalau bikin grup tinggal comot temennya jadi grup. Karena Facebook dan Twitter, jadi kita dulunya mulai dari milis, sekarang 4.000-an. Ini website kita. Alhamdulillah sudah ya belum 1 juta visitor sih, cuman rata-rata sehari 100 jadi 200-an, lumayan rame. Ini program Night at the Museum kita, nanti ada Ogi Adam di sini. Ini gratis. Ini disponsori oleh Bank Indonesia. Jadi dengan museumnya. Jadi kita bikin Night at the Museum spesial 50 orang, ada Mus Mujiono, ada Yama Warni. Dibikin ambience-nya itu jadi jadul, tapi ada musik jadul, makanan jadul, semuanya jadul. Orangnya muda-muda sih. Nah, ini page kita baru 6.000-an. Ini page untuk Heritage Trails-nya. Kita sudah 26.000 karena memang wisata sejarah itu ternyata peminatnya banyak. Ini wisata sejarah. Ini Twitter baru 6.000-an. Ini program partisipasi di UBM kita. Saya jadi pembicara dan jadi community partnernya. Untuk Dream Day ini kayak buat anak-anak sekolah, 4.500 anak. Ini Indonesia Community Network tadi, Indonesia Conference, dan Sindo nanti tanggal 28 April. Jadi ini rata-rata sebentar lagi bulan Mei ya. Ini bisa lihat forum juga di Bandung 23 Mei. Ini juga besok nih.
tanggal berapa tuh? 14 April. Terus ini partner kita, jadi kita dari organisasi Lemhanas sampai Bike to Work, kita pernah bekerja sama, Airfare System, butik, media, Global, Jaya, itu kita sekolah-sekolah, karena sekolah kalau mau tur ke museum bisa dengan kita gitu. Jadi partnernya lumayan alhamdulillah, termasuk media-media ya. Dulu juga saya di Female Radio kayaknya pernah di satu bulan gitu tentang sejarah Jakarta, kenapa sih orang Jakarta tuh ada ondel-ondel, kenapa pakai baju koko, kenapa makan ketupat gitu. Biasanya yang kecil-kecil sih yang ringan ini, sekolah-sekolah Coca-Cola, ConocoPhillips, BOD-nya tur dengan kita gitu. Menteri Pertahanan Swiss, Al-Kausar. Jadi ternyata memang sejarah dan budaya itu memang jadi image tertentu menarik ya bagi mereka yang sudah mapan. Kalau perutnya masih lapar nggak ada yang bikin sejarah kan. Jadi emang harus dibikin kenyang dulu, baru nanti mereka cinta. Tapi di kita memang sekarang yang biasa-biasa juga ada ya. Ini Tour de Busway belum lama ini diselenggarakan bulan Februari tanggal 23 dan ini 250 kerjasama dengan Transjakarta dalam rangka Chinatown. Ini United Museum tadi nanti tanggal 20. Kalau mau ikut tinggal masuk website kita gratis, Goes to Museum. Daripada goes nggak jelas, gerah doang capek, sama kita dibangun juga nih ininya awarenessnya tentang pendidikan. Jadi pulang bawa pengetahuan. Detektif sejarah ini buat anak-anak karena terinspirasi dari teman-teman komunitas Ciliwung ada detektif air. Jadi kita mau belajar jadi detektifan. Ini bulletin kita, Storylicious. Ini salah satu program dengan Danamon, community company gathering ya. Jadi mereka bikin company outing, bikin amazing race di Kota Tua. Next. Ini diklat volunteer, jadi kita ada kaderisasi tiap 2 tahun dan mereka ini pengurus dan mereka mengerjakan rata-rata mahasiswa dan pelajar. Ini salah satu program kita, biasanya ada ngabuburit tiap bulan puasa dengan anak jalanan, ada ngontel bareng ke kampung Arab, jadi berhubungan dengan bulan puasa. Ini ada Cinta Susi Sulis, ada Asuhan Al-Waib Sahab dan banyak tokoh-tokoh kita undang biasanya. Ini juga free karena biasa kita dengan Bank Indonesia paling sering, soalnya nyet duit ya. Terus, nah ini pemuda lupa sejarah awal kehancuran bangsa. Ini memang nanti saya akan ceritakan. Saya mudah-mudahan keburu. Saya selalu dibilang propaganda sejarah. Ini dari Sua Magazine, komunitas saya cinta sejarah ya. Kita kolaborasi terus dengan siapa saja. Ini Love Story Love Nation. Ini dari Forum Management. Ini dari Expose, Travel Expose, membangun nasional sejarah. Ini dari Gaya Hidup Sehat, makin bergairah selalu. Nah ya ini Jakarta Globe. Kita sampai ke kereta juga kita jadul. Ini di koran Jakarta, cara menyenangkan tanamkan nasionalisme. Ini intinya nanti ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, ngerokok, buang kacang, buang sampah sembarangan, terus tinggalin. Tapi kita, walaupun organisasinya kecil, sedikit ada kontribusi untuk membangun nasionalisme. Karena banyak sekali klub di Indonesia ini, komunitas ini. Tapi kalau ditanya apa kontribusinya buat bangsa, mungkin agak sulit ya. Banyak kan di antara mereka ngehedon aja gitu. Kita juga ngehedon, kita juga sering dugem. Tapi besoknya ke museum, kalau kita gitu biasanya. Ini salah satu kita, museum sejarah di Jakarta, serunya ya. Di Erlangga, next. Ini foto-foto aktivitas proklamasi, 2000 orangan biasanya. Ini ke Historical Island Adventure. Ini workshop public speaking dan historic communication. Karena sejarah nggak disukai itu pasti gurunya nggak becus ngajarnya. Nah saya pengen sejarah jadi menarik. Kebetulan Charles dan Sigi, teman-teman saya di di gerakan, jadi saya ajak mereka gratis, pesertanya gratis, kita juga nggak dibayar, tapi karena BI ujung-ujung dibayar juga. Ini outing ConocoPhillips dari HR-nya. Nah ini Tour de Busway kemarin, Nawadas Proklamasi 2009 di Tangerang. Jadi kita seluruh Indonesia ya. Kita punya perwakilan ada Korwil, namanya koordinator wilayah untuk provinsi, dan ada Korcap, koordinator cabang. Jadi di Blitar, di Medan, di Karawang itu ada Korcap namanya. Dan kita ada perwakilan di beberapa negara, di Long Island, New York, di Sydney, pokoknya di kota-kota besar, di negara-negara yang heritage banyak. Next ini Chinatown. Nah ini kita biasanya unik-unikan kayak gini, jadi supaya ada pesan, ambience yang dapat, kita pakai jadul-jadulan. Nah ini jelajah taman kota tertua di Indonesia di Menteng. 300 ini di Bengkulu. Nah, kita selalu mendekatkan media memang karena bagaimanapun kita nggak akan besar, gerakan kita propaganda nggak akan berhasil kalau nggak ada media. Next, ini bersih-bersih coretan di Kota Tua, di dinding gedung-gedung tua. Nah ini dengan Lab School ya, dengan Dwi Matra, di tur-tur anak sekolah. Next, tadi ada usaha ini Mekit, Chevron, jadi kita sering kerjasama. Tiap tahun pasti ada terus. Ini juga ada playground di Museum Bank Mandiri. Ini saya waktu bawa anak-anak dan selalu meriah, seru lah pokoknya kalau jalan-jalan bareng komunitas Historia. Next, ini ada diskusinya, ada GD-nya, jadi walaupun mereka anak-anak diarahkan untuk diskusi. Next, ada workshopnya,
Ini Lab Sky, Lab School Kebayoran, next. Ini PSKD Mandiri, next. Nah ini yang tahun 2009. Ini kerjasama juga dengan media untuk anak-anak jalanan. Ini Night at the Museum, ini museum prasasti, museum sejarah. Nah ini yang terakhir kemarin, wisata malam Kota Tua dalam rangka Earth Hour. Jadi kita kerjasama dengan WWF juga. Ini di atas gedung museum, next. Ini benteng Kota Batavia, next. Sama Kick Andy, next. Ya ini pas ulang tahun ada Prabu Revolusi anggota kita, Yuji Sahab. Jadi banyak juga selebritis yang gabung. Saya kira itu cuma foto. Yang ingin saya sampaikan, mungkin masih ada waktu, yang mudah-mudahan masih ada waktu nggak? Nah ini, untuk menghancurkan suatu bangsa, hancurkan ingatan sejarah generasi muda ya. Nah saya cuma ingin bilang, sejarah itu penting teman-teman. Jadi komunitas kita ini bukan sekedar komunitas, tapi punya agenda yang tersembunyi, yang ingin dicapai. Salah satunya adalah dengan membangun mentalitas kecintaan anak muda terhadap sejarah. Karena kalau kita tahu belajar sejarah, pasti kita akan cinta sama bangsa. Percaya nggak? Sejarah itu kan masa lalu, mengenali masa lalu ya. Nah, kalau anak muda nggak punya ingatan sejarah, berarti dia amnesia kan? Kalau generasi muda nggak punya ingatan sejarah bangsanya, berarti dia amnesia. Pendiri bangsa itu bukan Soekarno, tapi gue. Jadi, yang lahirin lu tuh bukan dia, tapi gue. Gitu. Jadi, anak ini, tempat tinggal lu ya tempat sampah, ya udah di situ aja. Jadi, mau diapain tuh anak kalau dia nggak ingat sejarah, dia mudah diadu domba, mudah digerakkan oleh orang lain kan? Nah, sekarang saat ini, sejatinya bangsa Indonesia dalam rangka sedang dihancurkan. Coba lihat deh. Nah, ini yang hati-hati. Kenapa? Karena gini. Kalau saya mau tanya teman-teman, cinta nggak sama Indonesia? Cinta dong, pasti ya. Tapi kalau saya juga tanya sama Mas Dika misalnya, Mas Dika cinta nggak sama pacarnya? Berarti kan kenal sama pacarnya ya. Nah, kalau Anda saya tanya cinta Indonesia, berarti kenal sama Indonesia. Siapa yang kasih nama Indonesia? Baru namanya, siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih nama Mas Dika? Orang tuanya. Siapa yang ngasih nama Indonesia? Founding Father. Siapa? Bukan Bung Karno loh. Orang tuanya. Nah, jadi cinta itu sejatinya karena kita mengenali kan? Nah, kalau kita tidak kenal berarti cinta satu malam namanya. Ya? Benar nggak? Nah, jadi karena mengenali. Nah, sekarang kalau kita bilang cinta Indonesia lantas kita nggak kenal. Saya pernah nantang teman-teman anak-anak muda di mall. Saya bilang saya punya uang. Jangan ini ada yang gedean ya, ada di dompet lah pokoknya ya. Saya pernah nantang karena orang Malaysia itu bangga banget sama lagu kebangsaan mereka, lagu negaraku. Itu lagunya diambil dari lagu Terang Bulan ya kan. Malaysia di seluruh sekolahnya itu ada gamelan, di seluruh SMA. Di kita SMA seluruhnya ada gamelan ya. Jadi wajar kalau budaya ini hilang, sejarahnya hancur ya, karena kita nggak mau menghargai. Contoh lagu Indonesia Raya. Kita juga nggak pernah tahu kalau Wagirudong Supratman ketika menciptakan lagu Indonesia Raya itu setelah itu ditangkap, dipenjara, dan dia hidupnya miskin, ditinggal Jatinegara. Tapi lagu Indonesia Raya itu dahsyat, ada kepanduan, ada semuanya lah pokoknya tentang semua hal yang berhubungan dengan keindonesiaan. Nah, teman-teman bangga dengan lagu Indonesia Raya nggak? Bangga dong pastinya ya. Nah, saya tuh sering nantang di mall, coba ke depan yang punya lagu Indonesia Raya, kan pasti pakai smartphone semua kan, yang ada di handphonenya. Ambil uang saya 100.000, nggak ada yang bisa bu, bener, nggak ada yang bisa ngambil karena di handphonenya nggak ada lagu Indonesia Raya. Terus jadi apa hubungannya nasionalisme, cinta tanah air sama lagu Indonesia Raya? Cinta tanah air itu harus diwujudkan dengan apa? Dengan gerakan. Kan kalau teori marketing, kognitif, afektif, behavior kan? Kognitif itu mengetahui sejauh mana Anda mengetahui tentang Indonesia. Kalau Anda nggak tahu tentang Indonesia, berarti cintanya omong kosong. Yang kedua, Anda punya kepedulian nggak terhadap Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan ketika Malaysia klaim kita emosi, ada sikap, gua nggak setuju. Nah yang terakhir kita mau bergerak, mau mindahin lagu Indonesia Raya ke handphone, itu gerakan dan itu level paling tinggi cinta terhadap Indonesia. Jadi hal-hal yang sepele di kita ini selalu dianggap remeh. Waktu saya ke global, waktu saya ke Cikal, waktu saya ke high school saya ngajar anak-anak, tahu nggak jalan yang Cengkareng itu namanya dan Mogot itu tahu nggak? Itu nama hewan, nama atau binatang, atau nama pohon, atau nama buah. Nama buah, nama pohon, ada yang bilang nama binatang, Pak. Padahal itu nama pahlawan dari mana ada. Ya orang Ambon protes, Kang, kenapa sih kita orang ini pahlawannya ada uang di uang 1.000 saja katanya, nggak ada di 100.000. Gue bingung ya, pahlawan juga jadi masalah buat mereka. Nah, tapi memang benar kan? Terus gue bilang ke dia, ke orang-orang Ambon itu, lu harusnya seneng, harusnya bangga. Kenapa? Karena uang 1.000 itu semua orang Indonesia pegang kan? Uang 1.000 itu. Nah kalau uang 100.000 nggak semua orang punya. Jadi lebih dikenal loh kan? Artinya uang 1.000 lebih dikenal orang. Oh ya biarin aja kalau begitu pahlawan kami di situ. Yang stres orang Papua. Pahlawan kami mana di uang?
Masa monyet masuk kami enggak pahlawannya? Terus buat tanya orang Papua, nah memang orang Indonesia, presiden kita, pemerintah kita tahu Papua punya pahlawan. Teman-teman tahu Papua punya pahlawan? Nggak tahu kan? Coba ada nama jalan nggak di Indonesia dari nama pahlawan Papua? Nggak ada. Jadi wajar kalau mereka mau pisah dari negara ini kan? Sejarah itu pemersatu bangsa. Ingatan sejarah itu yang mempersatukan kita, ya nggak? Kenapa harus ada Hari Kartini? Saya tuh ke Papua, Kang Asif, kenapa kita orangnya dipaksa belajar sejarah Jawa? Katanya. Emang nggak punya sejarah Papua? Dia protes, mereka protes. Kenapa itu katanya? Orang yang kerjanya cuma nulis surat bisa jadi pahlawan. Dan kenapa ada harinya? Kenapa harus dibanggain juga Hari Kartini misalnya? Lu kita dia istri keempat dari Bupati Lembang. Teman-teman mau jadi istri keempat perempuan? Jadi peringati aja Hari Kartini. Karena istri keempat dia kan? Di madu dia itu. Kenapa harus dibina? Jadi kenapa Cut Nyadin, Maria Marta Tiahahu yang megang golok, megang senjata berperang membunuh Belanda? Kenapa nggak ada Hari Marta Tiahahu? Jadi kenapa selalu Jawa sentris? Kenapa harus ada kebangkitan nasional? Orang Papua, orang Ambon, orang mana? Kebangkitan nasional siapa itu? Kami nggak ada di situ katanya. Benar ini. Ini fakta. Karena saya sering keliling Indonesia, saya mengajar sejarah. Nah, jadi intinya saya kegiatan mengunjungin museum, itu nggak ada seberapanya. Ada agenda tersembunyi yang ingin saya sampaikan, dan itu sangat fundamental. Ya. Jadi ya kalau saya ke Amerika lihat di Cornell University ada Departemen Khusus Gamelan Karawitan. Ya, di Texas ada silat, itu kursus silat sehari bayarnya 700.000. Di Bandung 5.000 perak anak-anak mau belajar lagi. Ya kan? Capoeira, Taekwondo, Jiu-Jitsu, semua merajai di Indonesia sekarang. Mereka lebih bangga dengan itu. Saya harus tutup. Tapi masih banyak yang ingin saya sampaikan nanti mungkin pas sesi pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang. Ayo,